hidupnya sendiri, istilahnya. Tidak ada yang mencuri matahari, tidak ada yang melenyapkan matahari. Ya, black hole ini atau sesuatu yang menelan tata surya, menelan antariksa, menelan galaksi itu jangan sampai ada black hole. Di tahun 2019, yaitu judulnya waktu yang tak pernah mau memberikan kesempatan yang sama. Di saat ada namanya COVID-19. Nah, waktu itu saya putus asa karena semuanya yang saya rencanakan hilang, habis. Banyak orang menganggap saya gila, tapi saya akan coba uraikan kegilaan saya. Jadi ini adalah react dari bisakah kita membuat mesin waktu. COVID-19 seharusnya bisa diperbaiki atau bahkan bisa dihilangkan dengan mesin waktu bersamanya ya. Ini COVID, kemudian generasi setelah orang kebal COVID, dan selanjutnya adalah generasi orang yang menciptakan anti-COVID. Nah, orang yang menciptakan anti-COVID ini pasti akan datang ke masa lalu untuk menghilangkan COVID-19, coronavirus disease. Berbanyak orang waktu itu dapat dikelola dengan mesin waktu, namun mesin waktu tidak pernah ada sampai seorang menemukannya, dan nyatanya harus dijaga oleh polisi waktu karena dapat berpotensi merusak jika digunakan oleh orang yang bermaksud jahat. Nah, jadi ternyata waktu itu saya punya gagasan bahwa mesin waktu itu adalah sebenarnya mempunyai dua ujung tombak, bisa positif bisa negatif. Nah, yang dimana diperbolehkan, diizinkan gitu ya, penggunaannya oleh Tuhan sebenarnya, Tuhan yang maha benar. Apabila digunakan oleh manusia, itu akan salah besar gitu. Realitanya intinya, jika ada zaman disebut manusia itu disebut menemukan mesin waktu dan menggunakan mesin waktu, itulah sebenarnya kiamatnya, karena sesungguhnya yang maha bisa itu Tuhan, sementara manusia itu sebenarnya tepatnya salah, jadi serba salah. Jadi mesin waktu secara garis besar, waktu hanya membuktikan usahanya seseorang jika di masa depan itu ada masa panennya orang itu tiba gitu ya. Namun nyatanya waktu juga membuktikan bahwa pemberian dari orang lain yang sifatnya memanjakan. Ya, jadi itu kayak misalkan tempat wisata ada namanya free time, ada namanya preman, jadi rasanya manja gitu. Nah, maksud hati itu kan baik, memberikan orang itu, ada yang merugikan nanti terjadinya sebab akibatnya. Jadi di sini adalah maksudnya relativitasnya, hukum sebab akibat setelah ada mesin waktu, terlebih jika mesin waktu tersebut digunakan oleh manusia. Nah, hal ini dibuktikan dengan semakin malasnya seorang jika sudah memiliki apa yang mereka targetkan. Jadi, misalkan saya sudah punya sesuatu yang saya dapatkan, saya itu biasanya langsung merasa bosan. Padahal dulunya untuk mencapainya, untuk mencari itu saya sangat bersusah-susah ya. Kalau bisa sampai mati-matian waktu itu untuk mencapai target tertentu, tapi pada akhirnya jika itu tercapai, semuanya hanya menjadi hal biasa. Jadi tidak pernah cukup untuk saya gitu ya. Tapi kalau misalkan Tuhan, itu semuanya akan menjadi hal yang luar biasa, hal yang seimbang, hal yang bisa menghidupi di sekelilingnya. Tempat yang paling akan dikunjungi seorang bila sudah dapat melompat
Dan dimensi waktu adalah di mana ada modal untuk berkumpul. Maksudnya di sini adalah modal yang bisa menghidupi apa saja material-material yang bisa menghidupi. Misalkan bisnis, jadi komponen-komponen ini relativitas ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri. Tidak semuanya serta-merta sama. Jadi ada keseimbangan yang membuat dia itu disebut hidupnya mesin waktu. Naik turun. Atau bisa dibilang juga fluktuatif. Ada masanya, bagus ada masanya. Tidak bagus, ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, di tahun 2020 kondisi saya sangat terdepresiasi, artinya mengalami kerugian besar-besaran, dan orang menyebutnya adalah mental illness. Terus ada di tahun 2020. Penjajah waktu sudah memulai aksinya untuk memasang fondasi base-nya. Nah, di sini maksudnya sebenarnya maka akan semakin besar pengaruh terhadap sudah ada penjajah waktu dari masa depan kita tahu bahwa yang meristar ya. adalah cahaya dan cenderung bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi orang yang sebenarnya seperti Tuhan, orang yang dari masa depan datang ke masa lalu, pergerakannya seperti cahaya. Ya. Jadi cahaya sinar suci Tuhan itu bergerak. Sebagian orang menyebutnya itu adalah hal yang mustahil, hal yang gila. Kenapa cahaya disebut Tuhan? Gitu ya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah ada komponen manusia di masa depan yang sudah menemukan mesin waktu, memindahkan dirinya ke masa lalu dalam bentuk cahaya, gelombang cahaya. Karena dia berpindahnya terlalu kencang, dia akan membuat sebuah base, artinya markas gitu ya, supaya dia itu semakin kokoh fondasinya. Fondasi untuk dia berkembang dan tidak ada yang menghambat dia nantinya di masa depan. Dan juga perlu disadari bahwa penjelajah waktu sebenarnya saling bersaing, modern dan sangat cepat ya. Dia tidak selambat manusia zaman purba. Kebersihan daerah akan jadi pembanding terbaik yang mana di masa depan akan kebersihan adalah hasil jerih payah seorang untuk bangkit demi mengarah ke jalan yang baik. Jadi di sini kaitannya dengan COVID-19 bahwa saya ingat waktu di zaman-zamannya awal COVID-19 di bulan 1, 2, 3 itu di mana-mana membersihkan ya. Jadi kamar saya dibersihkan, berbagai ruangan dibersihkan, dan orang-orang berbondong-bondong pakai masker. Bahkan pemerintah daerah juga memproduksi masker untuk dibagikan ke yang membutuhkan masker. Jadi selain ruangan, ternyata pikiran juga harus dibersihkan supaya tidak kotor. Karena semua kan berawal dari pikiran dulu. Kalau sudah pikiran kotor, lingkungan juga kotor. Jadi seperti itu. Dan cara lain untuk menjaga kesempatan yang baik, ada yang membuat atap secara diri agar apapun yang buruk dapat ditangkal sebelum bencana terjadi. Ya, waktu awal pembuatan senjata perlindungan memang akan menguras waktu yang ya. Dan ini memang seperti senjata ancang-ancang. Dan memang menguras waktu dan tenaga. Karena usaha itu selalu dibarengi dengan keringat gitu ya. Karena kalau misalkan menginginkan sesuatu tanpa usaha, berarti itu namanya mencuri. Black hole yang menelan mentah-mentah sinar matahari, yang jelas itu dibutuhkan sekali sinar matahari oleh makhluk hidup di bumi ya. Apa jadinya kalau sinar matahari beneran hilang? Itu artinya gravitasi bumi tidak akan berputar lagi, ditambah bumi beneran gelap. Jadi di sini artinya jangan sampai ada orang malas maling yang mencuri matahari, menghilangkan matahari. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Tapi akan dapat dinikmati hasil setelah pelindung ini jadi dan dapat berdampak besar untuk menjaga kebaikan perbuatan manusia, memang harus dijaga agar tidak
kembali merusak lingkungan kehidupan hidupnya sendiri, istilahnya. Tidak ada yang mencuri matahari, tidak ada yang melenyapkan matahari. Ya, black hole ini atau sesuatu yang menelan tata surya, menelan antariksa, menelan galaksi, itu jangan sampai ada black hole. Jadi saya kira itu black hole adalah sesuatu yang diciptakan nantinya manusia dengan mesin waktu, karena black hole itu sangatlah bagus oleh manusia yang jahat untuk menelan semua materi ya, termasuk matahari itu untuk dikelola dirinya sendiri. Jadi ada manusia yang menggunakan semua yang ada di antariksa itu, dia masukkan ke dalam satu lubang. Lubang yang ini adalah black hole. Jadi dia akan olah sendiri, dia matahari entah dia mau apakan, dia itu akan bisa dikelola. Metodenya adalah menelan cahaya, kemudian jika cahaya saya dia telan oleh black hole, maka dia bisa bebas mengendalikan cahaya itu digunakan seperti apa energinya ya. Jadi intinya dia itu adalah pengelola cahaya di masa depan. Jadi manusia inilah yang akan mengganti sifatnya manusia ateis melawan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang memiliki energi, Tuhan yang mengelola sebenarnya antariksa antara bumi, galaksi, Venus, Merkurius, dan berbagai planet lainnya. Ya sebenarnya posisinya sudah diatur seperti mungkin seperti itu oleh Tuhan. Tapi akan ada manusia yang datang untuk menelan matahari dan kemudian digunakan energi matahari ini untuk kebutuhan yang jahat itu, yang menggunakan mesin waktu untuk mempercepat, memanfaatkan sekali pertama mesin waktu, kemudian yang kedua dia membuat black hole untuk menyedot energi yang ada di galaksi, terutama matahari adalah energi yang sangat besar. Yang ketiga, dia tinggal menguras energi matahari itu untuk kebutuhan hidupnya orang itu. Orang yang berhasil menemukan mesin waktu. Jadi seperti itu. Jadi dialah yang sebenarnya menghancurkan kehidupan yang terdahulu untuk dikelola, untuk istilahnya itu kalau misalkan COVID-19 itu semacam vaksin gitu ya. Disuntik kemudian ada vaksin yang memberontak dalam tubuh, diusir dari dalam tubuh ya, dapat dibuang. Pengalih fungsian. Jadi pergantian pimpinan. Yang tadinya COVID-19 itu memimpin dalam tubuh, kemudian vaksinnya disuntik, jadinya vaksinnya memimpin struktur kesehatan dalam tubuh. Begitu juga dengan matahari nanti yang akan digantikan kendalinya, yang tadinya dikendalikan oleh Tuhan memang. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan itu konsepnya adalah sumbernya dari cahaya. Nah, cahaya di sini yang paling jelas dilihat dari bumi adalah matahari sumbernya ya. Barulah dibawa ke bumi. Nah, setelah itu orang-orang pasti menganggap saya pernah saya lakukan debat publik gitu ya, dan orang-orang meresponnya dengan negatif. Orang menganggap saya bahwa saya tidak normal. Akan ada yang menganggap saya gila, dan tapi akan ada juga yang menyaksikan hasilnya di masa depan. Tapi memang bukan saya, tapi akan ada yang melihat hasil dari peristiwa ini. Yang dapat dipelajari dari waktu yang terpenting adalah usaha sekecil apapun untuk menjaga kebersihan akan besar artinya di masa depan. Jadi kalau bisa ya, supaya tidak ada black hole, itu upaya-upaya pembersihan black hole yang kecil, artinya lubang-lubang korup yang kecil. Maksudnya kenapa kok saya nyebutnya korupsi lagi? Jadi istilahnya begini, korupsi atau penghilangan pencuri-pencuri kecil itu artinya kan usaha untuk mengecilkan ya
mengecilkan cahaya. Kalau cahayanya sudah hilang, berarti sudah tidak ada namanya Tuhannya, Tuhan yang memberi penghidupan kepada makhluk yang ada di bumi. Nah, ini black hole-nya jadi sebesar ini, lebih besar daripada bumi nantinya. Ini karena persatuan pencuri yang sudah semakin meluas, paham pencuri yang lebih besar daripada paham Tuhan yang ada di konsep tahun 2020. Nah, jadi yang disebut di sini lagi, kalau dalam politik militernya itu disebut kudeta. Jadi kudeta yang sebenarnya saya sarankan itu adalah kudeta ke sebuah karya yang membutuhkan kedisiplinan rutin dan ya memang sih istilahnya membosankan, tapi kan tujuan pribadinya itu lebih baik supaya bisa hidup ya manusianya, bisa memenuhi kebutuhan sendiri dulu lah, barulah nanti memenuhi kebutuhan orang lain. Manusia itu tidak diperbolehkan ke masa lalu karena kemungkinan besar jika manusia menemukan mesin waktunya, maka manusia akan cenderung menciptakan black hole untuk memakan energi matahari, yang dimana energi matahari itu sebenarnya adalah sumber energinya Tuhan yang memberi penghidupan kepada manusia di bumi. Jadi itulah kenapa manusia tidak boleh dan akan terus dihambat dalam hal mencoba menemukan mesin waktu di mana ada manusia yang ingin mencoba kembali ke masa lalu. Saya mendoakan agar tetap menjadi pribadi yang berguna di zaman apapun itu. Peristiwa. Jadi lubang hitam inilah yang memakan sinar matahari. Karena menyerap apapun yang ada di sekitarnya dan tidak dapat kembali. Semacam raksasa yang memakan energi apapun itu ya energinya. Terutama energi yang paling kuat adalah energi cahaya sebagai sumber energi utama yang dipakai di tahun 2020 ya. Jadi sangatlah diwaspadai lubang hitam ini karena dia sifatnya sangatlah liabilitas atau merugikan. Dia itu kalau di dalam tubuh itu sifatnya seperti cancer yang mengkonsumsi banyak energi. Lubang hitam ini adalah parasit antariksa dan parasit itu bisa muncul dimanapun. Jadi lubang hitam itu sebenarnya konsepnya kan seperti ini. Dia paling beda, tapi dia akan mengkonsumsi semua energi ya. Dia makan, tapi akhirnya dialah yang mengelola energi. Jadi semua energi sinar matahari dia bisa lemparkan kembali, dia letupkan kembali keluar, tapi dengan hasil akhir pengelola lubang hitam inilah yang mengendalikan dunia yang dia buat sendiri. Akan membuat tata surya baru. Memang mengambil waktu yang cukup lama, tapi dengan mesin waktu itu akan menjadi hal yang sangat cepat. Pertama kan tadi sudah menemukan mesin waktu, yang kedua dia menemukan black hole. Maka dia membuatlah roomnya sendiri ya, room tata surya sendiri. Nah, setelah terjadi ledakan black hole ya, jadi black hole itulah yang akan membuat konsep tata surya baru dan pimpinan baru. Siapa pimpinannya? Tentunya tadi kembali ke penemu mesin waktu tadi yang bisa mempercepat suatu kejadian. Dan syarat kedua dia adalah penemu black hole yang mengetahui bahwa konsep yang dapat mengendalikan segala jenis energi ya, energi yang dapat digunakan untuk mengelola kebutuhan apapun itu ya. Jadi sumbernya adalah cahaya yang dikendalikan oleh sebenarnya black hole itu sendiri yang sebenarnya berotasi. Jadi intinya sebenarnya sebuah semesta itu diciptakan oleh sedotan black hole. Jadi kayak vacuum cleaner yang menyedot semua alam semesta, yang akhirnya
Black hole itu tidak bisa mengendalikan energinya secara penuh, alhasil dia memuntahkan energi cahaya ini kembali, putar melawan sebenarnya energi yang ada, sehingga yang tadinya konsep energi itu kalau dia berputar warnanya putih atau bersinar, black hole ini yang menyedot itu justru membalikkan energi ya, yang tadinya membuat cahaya, tapi black hole ini menggelapkan cahaya, menghilangkan apapun yang ada di dekatnya. Jadi dia bergerak berlawanan. Black hole inilah yang sebenarnya konsepnya cancer-nya alam semesta. Ya, jadi seperti itu, banyak sekali yang bahas juga waspada black hole dimanapun itu. Dan memang banyak yang takut dengan black hole, tapi kalau mau ambil positifnya, black hole adalah bukan akhir dunia ya, tapi sebuah sistem recycle bin, di mana semua didaur ulang dan digantikan oleh Tuhan yang baru. Jadi Tuhan yang lama berganti beregenerasi menjadi Tuhan yang baru. Jadi kalau ada peribahasa setelah habis gelap terbitlah terang, itu benar-benar ada ya. Jadi black hole hanya sementara, black, dan nanti akan tercipta white hole. Nah, setelah white hole akan muncul lagi black hole ketika matahari atau sinar itu sudah redup. Jika semuanya sudah redup, maka akan meledak lagi dan muncul white hole. Jadi seperti itu dramanya dan tidak ada berakhir. Sekian dari saya, Putus Hatawan, semoga terinspirasi.